Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Kau jangan suka-suka kau aja ngomong. Kami juga bisa suka-suka kami ngomong. Kami cari kau nanti, ya. Kami akan buat laporan polisi dan kami akan minta ke pihak polisian agar segera menangkap kau, Rocky Gerung. Ya. Kau ini perusak bangsa kau. Kau menghina Pak Prabowo. Kami nggak terima. Kami garda terdepan. Grip Jaya akan mengawal Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah besar anak buah Hercules ancam Rocky Gerung. Nah, Rocky Gerung lagi dicari sama Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIB. Jaya Jakarta mengancam bakal mencari Rocky Gerung. Jadi masalahnya adalah omongan Rocky Gerung yang dianggap telah menghina presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto. Sampai menyebut Rocky Gerung, jangan-jangan engkau ante yang ingin merusak karakter bangsa. Jadi ini mereka marah sekali sama Rocky Gerung ya. Langsung saja kita lihat videonya. Provinsi DKI Jakarta ingin menyampaikan kecaman kepada Rocky Gerung atas hinaannya, lecehannya terhadap presiden terpilih, presiden ke-8 Bapak Prabowo Subianto. Hei Bung Rocky, Anda ini manusia yang tidak bermoral. Anda mengaku seorang akademisi, tapi perilaku Anda, tutur kata Anda tidak menunjukkan bahwasanya Anda adalah seorang akademisi. Anda mengatakan Pak Prabowo bangsat, tolol. Anda yang bangsat, Anda yang tolol. Kalau Anda orang pintar, Anda tidak menggunakan kata-kata yang seperti itu di hadapan umum. Terutama Anda selalu mengatakannya di hadapan para mahasiswa. Saya mencurigai Anda ini. Jangan-jangan Anda ini adalah orang-orang yang sedang ingin menghancurkan karakter anak bangsa. Ya, kepada seluruh mahasiswa di Indonesia, juga kepada orang tua, agar berhati-hati jika anak-anak kita mengikuti seminar-seminar, acara-acara yang diisi oleh pembicaranya oleh Rocky Gerung. Khawatir anak kita akan berubah karakternya, bangsa kita akan berubah karakternya menjadi bangsa yang tak bermoral, bangsa yang merasa biasa dengan tutur kata yang tidak baik. Kita di keluarga, di dalam agama, bangsa timur dididik beradab. Mengkritik boleh, dijamin oleh negara ini. Siapa saja boleh mengkritik, tapi mengkritiklah dengan adab, dengan moral, dengan tutur kata yang baik. Gak akan pernah ada kritikan yang bisa sampai dan berguna dengan kata-kata yang seperti itu. Itu dikatakan oleh Rasulullah. Ya, Rocky Gerung, kau jangan suka-suka kau aja ngomong. Kami juga bisa suka-suka kami ngomong. Kami cari kau nanti, ya. Kami akan buat laporan polisi dan kami akan minta ke pihak polisian agar segera menangkap kau, Rocky Gerung. Ya, kau ini perusak bangsa kau. Kau menghina Pak Prabowo. Kami nggak terima. Kami garda terdepan. Grip Jaya akan mengawal Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Silakan. Kau mau mengkritik, silakan, itu hak kau. Tapi kau jangan menghina dan menggunakan kata-kata yang tidak baik. Ya, kami juga bisa marah sama kau. Kami cari kau nanti. Jika pihak polisi tidak segera mencari Rocky Gerung, menangkap Rocky Gerung, memproses hukum Rocky Gerung, jelas ini pidana, jelas ini penghinaan. Ya, kau bilang Pak Prabowo bangsat, tolol. Kau yang bangsat. Pak Prabowo itu Danjen Kopassus, Jenderal, ya, Menteri Pertahanan, dan sekarang terpilih menjadi presiden. Kau bilang tolol. Kau yang tolol, Rocky Gerung. Ya, kami organisasi Grip Jaya mengecam keras Rocky Gerung, mengutuk keras Rocky Gerung, dan meminta semua pihak, mengajak masyarakat memboikot Rocky Gerung, dan meminta media-media televisi untuk memboikot Rocky Gerung tidak lagi tampil di muka umum karena ini berbahaya bagi adab bernegara dan berbangsa bagi generasi kita ke depan. Jadi sepertinya organisasi Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIB ini cukup marah sama Rocky Gerung karena menurut mereka Rocky Gerung sudah menghina Prabowo
dengan mengatakan bajingan tolol ya. Nah, coba kita lihat video Rocky Gerung ya yang menurut mereka menghina Prabowo. Seperti apa videonya? Saya senang diundang oleh Unipma karena di sini saya jadi narasumber sebelum saya jadi narapidana. Tapi untung sekali Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa saya tidak bersalah. Gugatan yang meminta pengadilan memutuskan Rocky Gerung tidak boleh memberi ceramah di semua platform, universitas, LSM, YouTube, macam-macam, tidak boleh tuh seumur hidup. Bahkan yang minta itu adalah pasukannya Kaisar Wakanda. Tapi perubahan politik mengubah paradigma itu, akhirnya saya dibolehkan lagi. Dan gugatan itu ditolak oleh pengadilan. Artinya, sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Nah, di sini jelas sekali Rocky Gerung tidak mengatakan namanya ya, presiden ke-8. Siapakah presiden ke-8 itu? Apakah benar Prabowo? Apakah ini akan menyeret Rocky Gerung lagi untuk dilaporkan ke Mabes Polri atas statement Rocky Gerung bajingan tolol ini? Ada netizen yang membongkar ya siapa presiden ke-8 yang dimaksud oleh Rocky Gerung. Coba kita lihat videonya. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Nah, gara-gara video ini Rocky Gerung didesak minta maaf oleh sebuah organisasi kemasyarakatan di kota Palembang karena dianggap telah menghina presiden ke-8 dan karena dia anggap akan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Sekarang gini ya, Rocky Gerung itu cuma sebut presiden ke-8. Coba kita hitung, Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, ke-10 baru Prabowo. Jadi presiden ke-8 itu bukan Prabowo, presiden ke-8 itu Jokowi presiden ke-8 dan ke-9. Terus hinaan itu kan tolak ukurnya apa? Ini kan pasal karet dan multitafsir, ada kata hinaan dan kegaduhan. Sekarang gini, orang disebut pinter juga bisa kok merasa terhina. Misalnya gue dibilang, wah dulu lu pasti pilih Jokowi ya, pinter banget sih lu. Gue bisa tuh merasa terhina, anjir gue dikira pilih Jokowi cok. Misal, terus menyebabkan kegaduhan, kebijakan dan pernyataan presiden, DPR, menteri sering kok bikin gaduh banget malah. Omnibus Law, Undang-Undang Ciptaker, IKN, penggusuran warga Rempang, wacana 3 periode, belum lagi baru-baru ini Undang-Undang Penyiaran Pers, belum lagi Big Data. Bikin gaduh nggak? Gaduh banget. Minta maaf? Kagak. Jadi kalau rakyat sipil bikin gaduh, dipidana. Terus kalau pemerintah bikin gaduh, sah-sah aja gitu. Nah, menurut netizen jelas ya, presiden ke-8 menurut netizen adalah Jokowi, bukan Prabowo. Apalagi Prabowo belum sah ya sekarang menjadi presiden karena belum dilantik. Jadi akan dilantik pada tanggal 20 Oktober mendatang. Jadi jikapun Rocky Gerung diperkarakan atau dilaporkan ke Mabes Polri, maka kalau kita lihat mungkin belum bisa didelik. Karena Rocky Gerung pun tidak menyebut Prabowo, hanya presiden ke-8. Presiden ke-8 yang disebut Rocky Gerung ya jelas seperti yang disampaikan oleh netizen adalah Jokowi. Dan Jokowi pun dulu sudah pernah dikatain sama Rocky Gerung adalah bajingan tolol, sehingga Jokowi pun tidak melaporkan ya Rocky Gerung ke Mabes Polri. Jadi yang melaporkan waktu itu adalah kader dari PDIP dan akhirnya mereka mencabut laporan karena menganggap apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung adalah benar adanya. Kemudian aku tanya Taufik, kenapa kau nggak setuju Jokowi? Aduh Pan, kau udah lihat matanya dia itu Pan haus kekuasaan. Kata Pak TK waktu itu. Yeah. Bukan ke aku aja dia ngomong gitu. Ke Julvan ngomong, ke beberapa orang-orang lain sekitar dia juga ngomong, ke Pramono, ke Cahyokumolo, kemana? Oh sejak kapan kau jadi tukang-tukang ramal? Gue bilang, aduh Pan, katanya. Nanti lihat ke depannya berbahaya ini. Kata Pak TK waktu itu. 2012. Iya.
Dia katakan. Dan konon ini Bang katanya dia meninggal 2013. Iya. Konon sampai akhirnya dijemput untuk mencoblos itu sampai dibujuk sebagai kayak karena image kan. Masa Pak TK nggak mau milih gitu waktu itu. Iya. Jadi apa itu? Jadi saya ingat itu dialog gitu loh. Dan tidak hanya ke saya. Ya. Masih ada yang hidup sekarang, saksi hidup. Dan walaupun sekarang Taufik sudah pergi, gitu loh. Yang omongannya sama dengan yang kuceritakan ini. 12 tahun yang lalu. Iya. Matanya kau lihat dulu Pan, matanya Jokowi itu. Wah, aku nggak pandai, aku ngeramal-ramal begitu. Bukan gitu Pan. Ini haus kekuasaan ini. Ya. Berarti cerita ini terkonfirmasi lah abang setuju sama feeling Pak TK kala itu. Lihat sekarang. Baru tahu hari ini. Iya. Ya sama aja dengan banyak kritik-kritiknya Rocky Gerung. Ya kan dulu sih, ya ini Rocky ini, apa ini Rocky ini, ternyata betul. Gitu loh. Iya. Very interesting. Iya. Interesting. Dulu kita salah-salahin kan, ternyata dia yang benar saja. Baru sadar belakangan Bang ya. Jadi Pandana Baban saja mengakui ya, pada akhirnya apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung, kritikan Rocky Gerung terhadap pemerintah Jokowi adalah benar ya. Kira-kira apakah Rocky Gerung akan dilaporkan oleh ormas yang akan mencari Rocky Gerung karena dianggap mengkritik atau mengatain Prabowo bajingan tolol? Padahal netizen mengatakan tadi adalah yang dimaksud adalah Presiden ke-8 masih Jokowi. Coba kita lihat ya pernyataan Rocky Gerung ya. Di mana di dunia ini negara memperkarakan warga negara? Otaknya di mana coba? Kepala negara kita pilih. Atas nama hukum dia perkarakan saya. Loh, Anda itu kepala negara itu kacung saya. Kepala negara calon presiden jadi pengemis suara hari ini kan. Pilih saya nomor 1, 2, 3. Mereka peminta-minta. Begitu jadi presiden, mereka menghalangi kami warga negara untuk mengkritik mereka. Sinting. Kalau terjadi percekcokan, saya protes pada presiden, saya protes pada menteri, ya udah bicara aja seperti ini kan. Emang kalau saya kritik itu kejahatan? Jahat itu kalau saya sakiti orang dan dia luka. Pejabat negara itu nggak boleh luka, karena kita gaji dia. Tetapi korupsi terjadi karena pejabat negara mengalami surplus kekuasaan. Sumber korupsi itu karena ada surplus kekuasaan. Dan sekarang sudah pelan-pelan mulai terlihat bahwa yaitu masyarakat sudah mulai dibungkam ya, tidak boleh lagi mengkritik, apalagi kemarin dengan ramenya yaitu undang-undang penyiaran tentang investigasi, maka akan dilarang. Dan bukan hanya itu saja, yaitu setiap konten kreator seperti YouTuber maupun TikTokers harus memverifikasi ke KPI penyiaran. Apakah ini karena maraknya kritikan terhadap pemerintah sehingga pemerintah dengan pelan-pelan membuat undang-undang dan pada akhirnya pun dibungkam ya supaya tidak memberi kritikan-kritikan terhadap pemerintah? Apakah ini akan kembali kepada zaman Orde Baru? Kita akan melihat sampai di mana nanti di saat pemerintah Prabowo dilantik. Seperti apakah kebijakan-kebijakan pemerintah Prabowo? Para pengkritik seperti Rocky Gerung, apakah itu pun akan dibungkam selama-lamanya? Rocky Gerung yang beberapa hari lalu rekaman ceramahnya di Australia disiarkan di Indonesia dan saya dengar, saya sangat terharu. Kenapa saya terharu? Saya nggak bisa lagi seberani itu. Tetangga duduk saya, Letnan Jenderal Purnawirawan Tarigan, tahu bahwa saya akan ulang tahun beberapa hari lalu, usia 80, menganjurkan saya untuk berani kembali seperti dulu. Saya ceritakan dulu saya berani. Saya harus habis
dimaki-maki orang, dibully orang, orang-orang yang membela Presiden Jokowi. Dalam rangka itulah kami mengundang saudara Rocky Gerung. Saya ini merasa bahwa ini jawaban pribadi saya. Kenapa saya tidak galak lagi? Mas sudah ada Rocky Gerung. Nah, guru-guru besar pun mengakui ya, sosok Rocky Gerung ini sangat diperlukan ya untuk memberi masukan kritikan kepada pemerintah. Nah, karena Rocky Gerung masih dianggap masih punya nyali besar ya, dan tidak ada orang yang berani seperti Rocky Gerung ini. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.